Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisab yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa qala Abu Thalib al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu huddithu annal mu'mina idza tawadda'a lis-salati taba'adat anhu syayatinu. Berkata Syekh Abu Thalib al-Makki radhiyallahu an bahwasannya aku menerima hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang mukmin ketika dia berwudu untuk salat taba'adat anhu syayatinu, setan-setan menjauh darinya, fi aqtaril ardi, dari ujung-ujung atau penjuru bumi, khaufan minhu, karena takut kepada orang yang berwudu untuk salat, li'annahu ta'ahhaba lid-dukhuli 'alal maliki, karena sesungguhnya mukmin itu sudah bersiap-siap untuk masuk kepada seorang raja. Fa idza kabbara, maka ketika bertakbir si mukmin, hujiba anhu iblisu, maka dihalangilah dari si mukmin iblis nggak bisa lagi masuk. Wa duriba bainahu wa bainahu suradiqu, maka dibuatlah antara mukmin dan iblis penghalang, la yanduru ilaihi, yang tidak bisa melihat iblis kepada si mukmin. Wa wajahul jabbaru, dan menghadapkan akan si mukmin siapa al-jabbaru, Allah yang maha menang, yang maha kuasa, biwajhil karim, dengan wajahnya Allah yang maha mulia. Fa idza qala, maka ketika berkata si mukmin Allahu akbar, berkata Allahu akbar dalam takbirnya, ittola'a al-maliku, maka melihatlah sang raja, maksudnya Allah melihat ala qalbihi, dalam hatinya si mukmin. Fa idza kana laisa fi qalbihi akbaru minallah, maka ketika terjadi bahwasannya di dalam hati si mukmin itu tidak ada yang lebih besar minallahi, dari Allah, fayaqulu, maka berkata al-maliku, siapa raja, sodakta Allahu akbar, benar, engkau telah benar membenarkan Allahu akbar, lafaz Allahu akbar fi qalbika, dalam hatimu, sama kama taqulu, sebagaimana engkau berbicara, sebagaimana engkau ucapkan. Ada satu hadis yang diterima oleh Syekh Abu Thalib al-Makki. Syekh Abu Thalib al-Makki ini seorang sufi, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin itu ketika dia mulai sholat, baru mulai wudu aja, setan-setan udah mulai jauh. Kenapa? Karena udah tahu bahwa orang mukmin ini sedang bersiap-siap menuju raja. Kita kalau pengen menghadap presiden itu biasanya ada undangan, kemudian biasanya itu pasti ada satu tim atau ada satu kru yang memang mempersiapkan. Nih nanti Pak, ya, untuk ketemu presiden Bapak nanti tinggal di hotel ini dulu. Kalau kita datang dari jauh-jauh pasti disediain hotel dulu. Nanti disediain Bapak nanti pakai bajunya ini. Nomor sepatu berapa Pak? Nomor sepatu disediain. Celana biasanya pakai nomor, semuanya beresin karena udah ingin siap-siap masuk menghadap kepada sang raja. Baru wudhu doang itu setan udah menjauh. Setan yang kecil-kecil, setan yang gede-gede, yang model kelas teri, kelas corok, yang kelas kakap udah pada takut semua. Baru mulai wudhu doang itu. Baru mulai wudhu. Nah, ketika sudah Allahu Akbar, maka iblis, ketika dia sudah mulai berdiri, si mukmin ini kemudian udah mengucapkan Allahu Akbar, maka iblis mulai jauh. Iblis itu bosnya setan. Iblis aja udah mulai jauh. Udah mulai antara dia dan iblis udah nggak bisa. Dia nggak bisa digangguin. Allahu Akbar. Kalau udah mulai Allahu Akbar, maka iblis udah nggak bisa menggodain. Udah nggak bisa menggoda orang mukmin yang sudah takbiratul ihram. Itu kata Rasulullah.
Mulai Allahu Akbar, itu iblis udah tertutup dan udah dibuat penghalang antara orang yang sholat dengan si iblis ini. Udah nggak bisa godain. Jadi nggak ada alasannya sebenarnya sholat rapat-rapat, kaki yang satu diinjek. Biar apa? Biar ada setan? Nggak mungkin. Nggak mungkin ada setan kalau Allahu Akbarnya benar, kalau wudunya benar, kalau keimanannya benar dalam hatinya. Tapi lihat di sini, saat seorang mukmin mengucapkan Allahu Akbar, Allah melihat di hati si mukmin ini. Allah melihat di hati si mukmin, kalau memang benar dalam hati mukmin ini tidak ada yang lebih besar selain Allah, maka Allah bilang, sodakta Allahu Akbar. Benar Allahu Akbar kamu, sama seperti yang kamu ucapkan. Sekarang kita bagaimana? Waktu kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, benar nggak dalam hati kita ini cuma Allah yang besar? Kalau emang benar-benar dalam hati kita ini nggak ada yang besar selain Allah, udah kita tinggalin semua kerjaan, udah kita tinggalin semua kecintaan kita kepada pekerjaan, kepada keluarga, semua udah lupa kita, udah pokoknya dalam hati cuma ada Allah. Allahu Akbar, benar-benar saat itu dalam hati cuma Allah yang besar, maka di situ Allah bilang, sodakta Allahu Akbar ya Rashid, sodakta Allahu Akbar ya Chandra, benar Allahu Akbar kamu benar sesuai dengan ucapan. Itu orang mukmin. Hadirin sekalian, ini sholat yang iqamatus sholah, atau orang yang disebut dengan muqimus sholah, orang yang mendirikan sholat, bukan cuma mendemonstrasikan bentuk-bentuk sholat. Kalau cuma mendemonstrasikan mah gampang, anak TPA juga bisa, diri nungging dikit, nungging diri lagi, sujud dah. Anak TK kadang-kadang sujudnya sampai tengkurap. Ya begitu namanya demonstrasi gerakan sholat. Sholat yang hanya demonstrasi gerakan sholat itu nggak akan bisa mewujudkan ini, yang iblis menjauh, setan-setan itu nggak bakal bisa. Tapi sholat yang iqamatus sholat, sholat yang benar-benar mendirikan sholat, ini baru yang bisa mewujudkan maksud-maksud dari sholat itu. Bahkan ungkapan-ungkapan yang mengandung faidah dari sholat, bahwa sholat itu as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasil dunub, di makalah sebelumnya. Sholat itu adalah pensuci atau pembersih dari segala dosa-dosa, noda-noda dari hati kita. Sholat itu istiftahun libabil guyub, sholat itu adalah pembuka, adalah kunci untuk terbukanya alam-alam gaib. Termasuk alam gaib itu adalah keimanan kita atau siksa kubur, kemudian nikmat kubur yang tadinya kita masih kurang yakin, begitu sholat itu kelihatan semuanya. Sholat istiftahun libabil guyub. Sholat itu juga munajat, sholat juga munajat. Nah, sholat yang bisa menghasilkan ini sholat yang muqimus sholah. Begitu juga orang mukmin yang sudah terbiasa sholat, kemudian syarat dan rukunnya dipenuhi, hatinya juga hadir. Begitu udah jalan semuanya, menghadirkan hati kita bahwa kita berdiri di hadapan sang raja, nggak berani nengok-nengok, takut rasanya gemeteran. Begitu juga kita sujud, kita merendah di hadapan sang raja, bahwa kita rendah banget, nggak punya apa-apa kita. Orang bisanya sholat juga dari Allah. Rizki yang kita pakai buat modal untuk bisa berdiri, makan kan bisa berdiri sehat, itu juga dari Allah semuanya. Kita merendah di hadapan Allah. Kalau udah terbiasa seperti itu, maka nanti ke depannya mulai dari wudu, setan udah pada jauh tuh. Kita udah Allahu Akbar, udah ada penghalang antara iblis dengan dia. Dan Allah melihat ke dalam hati kita. Kemudian kalau benar hati kita Allahu Akbar, benar-benar dalam hati udah nggak ada yang lebih besar selain Allah, pekerjaan kalah semuanya, kontrakan kalah, atau penawaran-penawaran yang lain kalah, pokoknya semuanya Allahu Akbar, cuma Allah, dalam hati saya nggak ada apa-apa, cuma Allah. Maka Allah bilang, sodakta Allahu Akbar, benar Allahu Akbar kamu sesuai dengan ucapan kamu. Ini orang mukmin yang sesungguhnya, orang mukmin yang sholatnya itu sudah iqamatus sholat, sudah benar-benar mendirikan sholat. Jadi sholat itu benar-benar ibadah yang pokok. Kalau sholatnya itu memang sudah iqamatus sholat, itu udah pasti ibadah-ibadah yang lain benar. Karena dalam sholat itu pasti nanti dia akan merasakan kehadiran, merasakan dekatnya dia dengan Allah. Di luar sholat langsung dituntun sama Allah, ya untuk sedekah, dituntun untuk
akhlaknya, dituntut untuk hal-hal yang lain. Karena memang dari sholat sudah dekat. Ini orang-orang yang sholatnya sudah iqamatus sholat. Orang mukmin kita insya Allah bisa sampai situ. Amin. Sesungguhnya kita latih sholat kita dengan cara-cara itu. Ingat bahwa bacaan-bacaan sholat itu adalah minuman-minuman dalam perjamuan atau dalam undangan kita. Kita baca subhana rabbil azim bihamdi lagi teguk. Kita baca rabbana lakal hamdu, itu kita lagi meneguk. Yang meneguk itu bukan lidah kita, tapi rohani kita. Yang meneguk itu bukan mulut kita, tapi rohani kita. Gerakan-gerakan sholat itu adalah makanan-makanan dalam perjamuan yang Allah berikan itu. Yang makan juga bukan buat perut kita, tapi roh kita. Roh kita di situ kenyang, dan roh kita di situ merasa terisi, jadi nggak hampa. Bahwa roh kita ini dibentuk untuk menghamba. Caranya dengan apa? Ya caranya dengan sujud, bentuk jasmani sujud, tapi roh kita makin nyaman, roh kita itu makin merasa tenang, berada dalam kehambaan di hadapan Allah. Karena kita menghamba. Jiwa-jiwa yang menghamba ke hadapan Allah atau roh yang memang sudah dilatih dengan ini pasti akan tenang, menjalani apapun itu tenang. Jadi bersahaja aja. Jadi nggak pernah pusing, besok gimana, besok bagaimana. Tapi ya gimana besok. Mendingan kita itu mikir, ya mendingan kita bilang gimana besok dah, daripada mendingan kita gimana besok daripada besok bagaimana. Besok bagaimana tuh kayaknya puyeng banget. Besok gimana ya? Puyeng banget kayaknya. Gimana besok lah, pokoknya gimana besok urusan Allah itu nanti. Yang penting hari ini sholat udah belum, hari ini wudunya udah benar belum, besok ya gimana besok dah nih ya. Kewajiban itu orang mukmin yang sungguhnya seperti itu. Qala, berkata Abu Thalib al-Makki, fayatasya'u min qalbihi nurun, maka bersinarlah dari hati si mukmin cahaya, yalhaqu bimalakutil arsy, yang cahaya tersebut sambung bertemu dengan malakutnya arsy. Fayakshifu lahu bidzalika fayukshafu lahu bidzalika nuri malakutus samawati, maka dibukalah, disingkaplah dengan cahaya itu alam malakut langit wal ardi, dan malakut bumi. Wa yuktabu lahu haswa dzalika hasanatun, dan ditulislah bagi orang mukmin sebanyak itu, seluas itu, hasanatin, kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Waktu Allah sudah menanggapi sodakta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu benar, hati kamu benar. Itu mulai dari situ, itu terpancar, bersinar dari hati seorang mukmin ini cahaya, yang cahayanya itu nembus, yang cahayanya itu sambung terus ke malakut arsy. Arsy itu singgasana Allah, arsy itu singgasana Allah, dan dia di atas semuanya, di atas langit, artinya lebih tinggi, di atas langit dan lebih tinggi dibanding langit. Jadi kalau kita bisa gambarkan kira-kira begini, bumi, kemudian langit dulu, langit, nah baru arsy. Ini cahaya kita yang di bumi lagi sholat, kemudian sudah sampai tahap Allahu Akbar, dan Allah sudah sodakta, Allahu Akbar, sudah Allah tanggapi dengan itu, maka dari hati kita ada cahaya yang terpancar sampai ke arsy. Kalau cahaya ini terang terus sampai ke arsy, maka itu alam malakut langit terbuka semua. Malakut itu saudara, ada alam syahadah, ada alam malakut. Alam syahadah itu apa? Alam syahadah itu alam yang bisa disaksikan oleh indera yang 5 itu. Ini alam syahadah nih. Bisa kita saksikan kan warnanya ya, warnanya biru dongker, bentuknya itu namanya alam syahadah. Alam malakut itu di balik alam yang kasat mata ini, yang bisa diindra, ini ada alam malakut. Contoh perbandingan begini, kalau alam syahadah itu bisa disaksikan, maka alam malakut, di alam malakut itu ada ide-ide atau ada bakal-bakal atau bentuk-bentuk yang di alam syahadah ini ada, di alam nyata ini ada.
Alam nyata kasat mata apa? Misalnya sejadah. Di alam malakut ada juga ide tentang sejadah misalnya, atau bentuk tentang sejadah sebelum muncul udah ada duluan di sana. Di alam malakut nggak kelihatan. Apa yang ada di alam kasat mata atau alam syahadah ini di alam malakut ada. Badannya RT Holil misalnya di alam malakut ada badannya, bentuknya kayak begitu ada di alam malakut. Termasuk juga pokoknya semua, termasuk hewan-hewan di itu bentuknya ide, semacam ide itu ada. Kalau saya sering bandingkan begini, kalau kita udah ngeprint gambar ya, kalau kita udah ngeprint gambar itu syahadah, udah print outnya syahadah. Nah terus perbandingannya alam malakutnya yang mana? Alam malakutnya itu kalau masih di file, kalau masih di laptop ya itu masih belum kelihatan. Sekarang banyakan yang ada di alam syahadah apa yang ada di laptop, gambar kita yang udah kita print. Atau file itu kebanyakan file yang ada di laptop atau file yang ada udah di print out. Hah? Banyakan di laptop apa yang udah di print out? Banyakan yang di laptop pasti. Di laptop itu bahkan ada yang tidak bisa di print. Di laptop ada yang tidak bisa di print, termasuk sistem-sistem laptop kan nggak ada di print out atau di alam nyata. Begitu juga saya bilang tadi, semua yang ada di alam syahadah ini ada di sana. Tapi tidak semua yang ada di alam malakut itu ada di alam syahadah. Sama perbandingannya, apa yang ada di laptop belum tentu ada di alam syahadah. Apa yang ada di laptop belum tentu bisa di print out. Yang bisa di print out ya paling PNG, JPEG, Word. Coba inian OS-nya OS Windows bisa nggak di print out? Bisa nggak Unggul? Nggak bisa. Itu artinya apa yang ada di laptop, apa yang ada di alam malakut itu nggak semuanya ada di sini. Termasuk malaikat itu ada yang di alam malakut. Nggak bisa di kasat mata ini. Ada yang di sana di alam malakut. Termasuk juga amal-amal kita, bentuk sholat ada yang di sana, alam malakut. Nah, alam malakut langit itu ada malaikat, alam malakut langit itu ada jiwa-jiwa yang memang tinggal di langit. Di antaranya juga orang-orang soleh, kemudian juga para nabi, itu ada di sana, malakut langit. Ada semua. Itu semua tersingkap kalau sholat kita benar. Cahayanya gimana sih kalau ada ini di sini ada cahaya di sini yang asalnya gelap, kemudian ada cahaya dari sini, kira-kira dari sini ke motor ini yang perantara sini kelihatan nggak? Antara tempat ini dengan motor yang di sini kelihatan nggak? Kelihatan pasti. Begitu juga antara bumi dengan arsy, itu alam malakut itu semua terbuka, tersingkap, kelihatan semua rahasia-rahasia malakut langit. Begitu juga malakut bumi. Malakut bumi itu ya tadi semacam ide-ide yang adanya di bumi. Apa itu? Ya bentuk-bentuk malakut atau bentuk-bentuk yang sifatnya tidak kasat mata dari alam semesta, dari laut, dari semuanya itu kelihatan malakut bumi. Termasuk juga malakut bumi itu ide-ide atau gagasan-gagasan tentang yang ada di bumi ini. Semua kelihatan. Semua kelihatan, tersingkap kalau sholat kita benar. Itu sholat yang sebenarnya bisa mencahayai itu. Bisa mencahayai antara diri kita dengan semua malakut langit dan malakut bumi, karena cahaya kita ini nyambung terus dengan cahaya yang ada di arsy. Kalau sholat kita benar, terbuka semuanya. Nah, kira-kira jarak bumi ke arsy itu suatu yang luas apa suatu yang sifatnya sempit? Luas. Seluas cahaya itu akan ditulis kebaikan untuk kita yang sholat. Makanya orang sholat kalau benar udah cukup sholat doang lah. Kalau sholat benar itu kebaikan itu udah cukup. Seluas itu dicatat sebagai kebaikan untuk orang yang sholat. Orang mukmin yang ketika mulai Allahu Akbar itu sudah Allah saksikan, sodakta Allahu Akbar. Benar Allahu Akbar kamu. Di hati kamu udah nggak ada siapa-siapa selain aku. Kalau seperti itu maka semua kebaikan sebanyak seluas jarak antara kita dengan arsy itu akan dicatat sebagai kebaikan. Itu kalau orang mukmin.
Terus bagaimana kalau orang munafik? Orang munafik qala berkata Abu Thalib, wa innal ghafilal jahila idza qama ilal wudu. Adapun orang yang lalai dan orang bodoh dalam sholatnya ketika dia berdiri untuk wudu, istauhashathu syayatin, maka setan ngerubungin dia. Baru wudu aja setan udah ngerubung. Kalau orang munafik. Kama tah istahwasha yastahwishu. Kama yastahwishu adzubabu nuqtatal asali, sebagaimana lalat mengerubungi setitik madu. Fa idza kabbara, maka ketika bertakbir si jahil, si ghafil, orang yang lalai, ittala al maliku, maka sang raja melihat ala qalbihi, ke dalam hatinya si ghafil, faidan, maka tiba-tiba kullu syai'in fi qalbihi akbaru, segala sesuatu ternyata dalam hatinya itu lebih besar minallahi, dari Allah, indahu, di menurut si jahil, menurut si ghafil. Fayaqulul maliku, maka berkatalah sang raja, kadzabta, bohong kau, laisallahu akbar, Allah tidak lebih besar min qalbika, fi qalbika, dalam hatimu, bukan Allah yang paling besar di hatimu, kama taqulu, seperti yang kamu ucapkan. Qala, berkata Abu Thalib, fayaturu min qalbihi dukhanun, maka menyebarlah dari hatinya dukhanun, asap, yalhaqu bi ananis sama, yang asap itu bertemu dengan awang-awang langit, dengan ruang di langit. Fayakunu hijaban bi qalbihi, maka jadilah asap itu sebagai penghalang hatinya, anil malakuti, dari alam malakut. Qala, berkata Abu Thalib, fayuruddu dzalika al hijabu dari al hijab, maka hijab itu kemudian menolak salatahu, salatnya si ghafil, wa taltaqimu asyayatinu, dan setan kemudian membisikkan qalbahu, ke dalam hatinya, fala tazalu tanfukhu, maka setan tidak berhenti membisikinya, fihi, di dalam hati, wa tanfuthu, dan juga meniupkannya, wa tuwaswisu, dan juga memberikan waswas, bisikan, ilaihi, kepada qalbi, kepada hatinya, wa tuzayyinu lahu, dan setan menghiasi bagi orang yang ghafil tadi, yang lalai, hatta yansorifa min sholatihi, sehingga dia bubar atau selesai dari sholatnya. La yaqilu ma kana fihi, dia tidak bisa memahami apa yang dilakukan dalam sholatnya. Wa ma'ani hadil akhbar, titik. Dan mana cerita-cerita ini, hadis-hadis ini, wal athari, dan cerita-cerita ini, muwafiqatun, itu sesuai lima nama dzakarallahu muallif rahimahullah ta'ala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala, dalatan alaihi, menunjukkan bukti untuknya. Falidzalika, oleh karena itu, aurattuha, aku sampaikan hauna di sini, wallahu waliyut taufiq birahmati, dan Allah adalah yang memberikan pertolongan dan taufik dengan rahmatnya. Adapun orang yang lalai, mukmin itu, hadirin, lawannya mukmin itu kafir, lawannya sebenarnya ya, lawannya mukmin itu kafir. Tapi bisa juga lawannya mukmin itu munafik, karena munafik itu tidak tergolong ini. Munafik yang dimaksud ini munafik iman ya. Munafik itu ada munafik iman, ada munafik amal. Kalau yang disebutkan ayatul munafik salatun, ayat munafik itu ada 3, tanda orang munafik ada 3. Ketika berkata dia bohong, pernah dengar tuh ya? Itu munafik amal. Kadang-kadang dia orang mukmin, orang muslim dia kadang-kadang, tapi amalnya, perbuatan orang munafik, munafik amal. Nah, ada munafik iman. Kalau munafik iman ini kafir. Munafik iman ini orang munafik yang ada di Madinah pada waktu itu memang munafik iman, dia kafir berarti. Nah, di sini orang yang, makanya saya sebutkan mukmin itu lawannya munafik, tapi yang dimaksud adalah munafik kafir. Orang munafik, orang yang ibadahnya itu lalai, sholatnya itu lalai, maka ketika wudhu, kalau tadi orang mukmin dari wudhu aja setan udah pada takut, jauh, pindah ke ujung bumi, nggak mau dekat-dekat dengan orang wudhu, nggak bisa dekat-dekat dengan orang wudhu, mulai dari wudhu. Tapi kalau orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang lalai hatinya ketika sholat, begitu dia sholat, begitu dia wudhu aja, mulai dari wudhu, begitu dia wudhu, itu setan udah ngerubungin. Seperti lalat mengerubungi setitik madu. Gimana sih madu cuma setitik? Madu cuma setetes, dikerubungin lalat. Yang belakang udah antri. Yang dapat cuma 2, setan-setan yang lain belakang udah antri, udah siap banget pengen godain nih.
itu orang yang sholatnya lalai. Dari wudhu aja setan udah ngerubungin, seperti lalat mengerubungi setetes madu. Nah begitu dia Allahu Akbar, maka di situ Allah lihat hatinya. Ternyata apa? Kata Allah, bohong Allahu Akbar kamu. Ternyata dalam hati aku tidak lebih besar. Ternyata dalam hati masih ada kerjaan, masih ada dalam hati, masih ada kontrakan, dalam hati masih ada dagangan, masih ada tarikan, semuanya. Ternyata ketika sholat dalam hati itu masih ada yang lebih besar dibanding aku. Nah sejak saat itu maka hatinya bukan sinar yang keluar dari hatinya, tapi yang keluar asap, dukhon, asap makin banyak, dan itu asap itu jadi kabut yang kemudian menutupi. Ya boro-boro pengen menyinari alam malakut, langit aja ketutupan sama asap si orang munafik, dan tidak akan bisa menyingkap atau membuka alam malakut. Ya orang asap doang isinya. Nah di situ setan mulai kerja tuh, makin senang setan mulai bekerja, mulai bisik, udah lu doang yang sholatnya begini, paling cakep dah, nggak ada orang di sini mah yang sholatnya kayak lu, terus bisik. Wow makin seneng lagi, bacaan Qurannya makin diini nama dia, Bismillahirrahmanirrahim. Wah suara lu cakep banget, nggak ada ustadz yang kayak lu, terus dibisikin nama setan. Makin dibisikin makin kenceng lagi dia, sujudnya dilama-lamain sampai tuh pala hitam semuanya. Udah cuma lu doang pokoknya yang ini, nggak ada hamba Allah. Ini zaman sekarang ini hamba Allah cuma lu doang yang dekat. Terus dibisikin sama setan, dan dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Begitu selesai sholat dia nggak ngerti habis ngapain, sedang menghadap apa, dan nggak ada hasil apa-apa dari sholat. Naudzubillah. Ini orang-orang yang sholatnya gofil, orang-orang yang sholatnya lalai jaim. Ini bisa terjadi hadirin karena sejak awal itu merasa paling sholat, dia wudhu juga udah merasa paling wudhu, udah merasa paling bener aja. Nah di situ udah setan udah mulai ngerubung. Karena musuh pertama dan musuh terakhir yang dihapuskan, musuh pertama dan musuh terakhir yang paling bahaya itu adalah diri kita sendiri. Begitu kita udah, wah gua doang nih yang paling ini wudhunya, setan udah mulai ngerubung tuh. Gampang nih, ya orang udah gua di situ, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.